Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Kali ini kita akan memasuki sesi yang kedua secara live dalam ruang belajar Perjanjian Lama. Adapun tema kita ialah panorama kitab Kejadian, atau dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani disebut dengan Bereshit, in the beginning. Dalam bahasa Inggrisnya, panorama kitab Kejadian adalah satu sesi yang akan membawa kita menikmati semua keindahan yang luar biasa yang terdapat di dalam kitab Kejadian. Khususnya berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu yang hari ini dapat kita nikmati sebagai umat Tuhan. Maka bagian yang pertama yang kita perhatikan sebelum kita melihat kitab Kejadian secara berturut-turut, kita melihat ada letak geografis sesungguhnya atau latar belakang geografis di mana kitab Kejadian itu berada. Sesungguhnya kitab Kejadian itu memiliki latar belakang sebagaimana yang ada di map yang ada di PPT ini, di daerah Mesopotamia yang kemudian disebut Babel atau Babilonia dan sekarang disebut sebagai negara Irak. Letak ini suatu hal yang sangat strategis. Disinilah pertama sekali Tuhan di wilayah inilah pertama sekali Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, peristiwa-peristiwa dalam kitab Kejadian menjadi dipertanyakan karena salah satu alasan karena terletak di wilayah Mesopotamia. Daerah yang penuh dengan mitos-mitos atau daerah yang penuh dengan legenda-legenda. Tetapi betulkah demikian? Kita akan melihat apa yang pertama yang kita lihat, apa yang dimaksud dengan mitos, ya. Yang pertama, mitos dikatakan adalah catatan fiktif dan imajinatif dan penjelasan abstrak tentang kebenaran atau realitas yang tidak dapat diamati atau dijelaskan dengan cara-cara biasa seperti sejarah dan ilmu pengetahuan. Ini yang dipertanyakan atau yang seringkali menjadi masalah pada kebanyakan teolog-teolog historis kritis. Wilayah geografis kitab Kejadian yang berada di Babel, Mesopotamia atau Irak hari ini, yang notabene adalah wilayah kafir, yang membuat para teolog historis kritis berpikir bahwa di dalam kitab Kejadian ini ada terlalu banyak mitos, ada terlalu banyak legenda, dan kitab Kejadian bukanlah sejarah yang sesungguhnya. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan mitos. Mitos adalah cerita-cerita atau dongeng-dongeng ajaib pada masa purbakala. Dalam konsep Yunani, mitos bisa berarti cerita nyata atau juga palsu yang bertentangan dengan sejarah nyata. Itu bisa saudara lihat di dalam Alkitab dalam 1 Timotius 1 ayat 4, 1 ayat 14, 1 Timotius 4 ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 4, 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Menurut historis kritis, kitab Kejadian berisi mitos-mitos. Ya, saya mengemukakan ini terlebih dahulu supaya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ini hanya merupakan spekulasi. Tetapi kita akan melihat nanti bagaimana sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang kitab Kejadian. Nah, mereka katakan kitab Kejadian disadur dari mitos bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel. Kira-kira peristiwa-peristiwa apa saja? Mereka katakan riwayat penciptaan yang di dalamnya ada begitu banyak keindahan. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang mereka katakan ini tidak ubahnya seperti cerita-cerita legenda. Di sana ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada sungai yang mengalir, ada permata yang kita lihat dari bagian dari taman itu, kemudian ada begitu banyak hal yang luar biasa yang membuat para teolog historis kritis berkata
bahwa ini sesungguhnya bukanlah dunia yang nyata. Ya, kita perhatikan ada ular dan Taman Eden, oke. Kemudian anak-anak Allah mengawini anak-anak manusia, air bah, menara Babel, dan seterusnya. Kita melihat pada bagian-bagian ini bahwa inilah yang seringkali dianggap oleh historis kritis sebagai mitos. Tetapi mari kita buka Alkitab kita akan memulai melihat dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya akan membacakannya bagi kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan. Kita perhatikan. Yang ingin dijelaskan yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan. Kitab Kejadian sesungguhnya menjelaskan asal-usul segala sesuatu. Segala sesuatu itu menjadi ada karena diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu tidak pernah menjadi ada kalau itu tidak diciptakan oleh Allah. Pada mulanya Allah menciptakan. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat dari kata pada mulanya Allah menciptakan. Sesungguhnya di situ Tuhan sedang menciptakan, menjelaskan waktu. Apakah itu detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Allah yang tidak terbatas, yang ada di luar ciptaan, sekarang Dia menciptakan dalam batasan. Dia membuat batasan waktu pada ciptaan. Ya, kemudian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan dipakai istilah bara. Bara itu adalah satu istilah yang hanya dipakai untuk Allah dan Allah yang menjadi objeknya. Maaf, Allah yang menjadi subjeknya. Mengapa? Alasan yang pertama karena hanya Allah yang dapat menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Nah, ini satu istilah yang mungkin hanya ada di dalam Alkitab kita, khususnya Kejadian 1 ayat 1, yang sekaligus juga banyak ditentang oleh banyak orang yang tidak menerima penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian yang kedua, dibuat tanpa bahan atau material. Jadi sungguh-sungguh dari satu ketiadaan menjadi ada. Ya, yang berikutnya selalu menunjukkan sesuatu yang baru. Ini bukan satu penciptaan yang terus-menerus atau satu perkembangan dari sesuatu yang ada kemudian terus berkembang, tetapi dari sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada karena Allah yang menciptakannya. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya yang menjadi objek. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ada definite artikel di situ, et hasamayim we et haaret. Jadi bumi itu bumi yang satu, bumi yang satu-satunya yang sekarang kita diami. Itulah yang menjadi objek dari apa yang diciptakan oleh Tuhan. Objek yang diciptakan oleh Allah itu merupakan representatif dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini ingin menunjukkan segala sesuatu yang ada di dalam langit dan bumi itu. Saudara bisa bandingkan dengan Mazmur 146 ayat 6, Kisah Para Rasul 2 ayat 24, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24. Kejadian 1. Dari apa yang dijelaskan oleh kitab Kejadian 1 ayat 1, ini merupakan rangkuman atau judul dari seluruh rangkaian penciptaan. Mengapa saya perlu jelaskan bahwa ini adalah judul merupakan satu rangkuman? Karena inilah sebenarnya nanti jawaban kita terhadap pandangan historis kritis yang menganggap ada penciptaan yang berkali-kali yang sedang terjadi. Yang berikutnya kita bisa lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya sedang menjelaskan paling tidak ada 3 pokok penting yang ada di sana.
Yang pertama, sedang menjelaskan siapa itu Allah, Sang Pencipta, dipakai Elohim. Sesungguhnya ini merupakan kata tunggal atau jamak, tetapi yang dimaksudkan jamak keagungan. Elohim bukan berarti Allah orang Kristen itu banyak, karena istilah im yang menjadi sufiks atau akhiran pada bahasa Ibrani memang menunjukkan kata majemuk atau jamak. Tapi ketika itu digunakan kepada Allah, sesungguhnya kehadiran atau kedudukan Allah yang berbeda dengan ilah-ilah lain. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 1 ingin menjelaskan asal-usul alam semesta. Segala sesuatu memiliki eksistensi, menjadi ada karena diciptakan. Yang ketiga, sesungguhnya dalam Kejadian 1 ayat 1 ini, Allah juga sedang mengikat atau sedang mengantisipasi karya Allah di masa lalu. Itulah kitab Kejadian, dengan karya Allah pada masa kekekalan atau di masa depan. Mengapa saya katakan? Karena kalau kita lanjutkan file ini, sesungguhnya kita bisa melihat ada begitu banyak paralel antara kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 atau kitab Kejadian secara khusus di mana Tuhan menciptakan dunia itu, kemudian kita bandingkan dengan dunia yang akan datang yang sedang diantisipasi oleh Allah. Misalnya kita lihat penciptaan langit dan bumi dalam kitab Kejadian. Maka ada langit dan bumi yang baru di dalam kitab Wahyu. Khususnya pada pasal 21 ayat 1, ada pohon kehidupan di Taman Eden. Maka di dalam kitab Wahyu kita juga menemukan pohon kehidupan di Yerusalem baru. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada satu sungai mengalir melalui taman, maka ada satu sungai mengalir melalui Yerusalem. Itu yang ada dalam kitab Wahyu. Kemudian ada pernikahan pertama antara Adam dan Hawa yang diinisiasi oleh Allah sendiri pertama sekali. Maka kita lihat ada pernikahan terakhir, itulah Kristus dan gerejanya. Kristus dengan orang-orang pilihannya. Kristus dengan orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ada permulaan pekerjaan setan yang menggoda manusia, yang menghasilkan tragedi dalam kehidupan manusia. Maka di dalam kitab Wahyu dikatakan berakhirnya pekerjaan si setan. Ini yang bisa kita amati saudara. Maka sangat jelas ada, kita lihat begitu banyak paralel. Sesungguhnya kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 menjelaskan antisipasi pada kekekalan yang akan datang. Kemudian ada lagi, kita lihat bagian yang berikutnya, kematian masuk. Pertama sekali, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kematian dihancurkan di dalam kitab Wahyu. Ada pembunuhan yang pertama sebagai akibat dosa kepada anak yang berdosa, ya. Kemudian kita lihat tidak ada lagi kematian. Kemudian ada permulaan penderitaan, kesusahan dan kematian. Maka Kristus menghapus segala air mata. Dengan demikian saudara, maka jelaslah bagi kita. Sesungguhnya Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertama menjelaskan identitas Allah Sang Pencipta itu. Allah satu-satunya. Allah yang tidak ada duanya itu. Dialah Allah Elohim yang menciptakan. Kemudian yang kedua, dia ingin menjelaskan asal mula segala sesuatu. Segala sesuatu memiliki eksistensi atau menjadi ada karena diciptakan Allah. Yang ketiga, Allah sedang menjelaskan atau sedang mengikat karyanya pada masa lalu, pada karyanya pada masa kekekalan, dan itu kita bisa lihat dalam perbandingan atau paralel antara kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Sampai di sini kira-kira saudara bisa memahami pendahuluan-pendahuluan ini. Kita akan lanjutkan. Saudara, sekali lagi sebagaimana yang saya katakan, jika saudara ada komentar, ada pertanyaan, maka saudara bisa menuliskannya pada kolom chat.
Dan saya akan bersedia dengan senang hati bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian kita lihat ayat yang kedua. Ya. Wehaaretz hayatatohu wabohu wechosek alpene tehom werua Elohim merahefet alpane hamayim. Dan bumi itu dalam keadaan belum berbentuk dan kosong dan gelap di atas permukaan air, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Saudara, saya sengaja membuat transliterasi dalam bahasa Ibraninya dan bahasa Indonesia yang literal, karena nanti ada kepentingannya. Karena arti-arti dari bahasa Ibrani ini bisa jadi menjadi satu misinterpretasi yang dilakukan oleh banyak orang sehingga melihatnya secara berbeda. Ya, kita lihat yang menjadi pertanyaan yang seringkali dipertanyakan, apakah Allah menciptakan dunia, ya, creatio, ya, ex nihilo? Apakah Allah menciptakan dunia ini dari ketiadaan? Ya, lihat ayat 2 ini memang menjadi ayat yang menurut banyak orang ini menjadi ayat problematika. Tapi menurut saya tidak, ini sangat jelas. Ya, apakah Allah menciptakan dunia dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo? Bukankah telah ada chaos? Wow, yang dimaksudkan chaos di mana ya kira-kira saudara? Oh, ternyata yang mereka maksudkan chaos itu bumi belum berbentuk. Ya, terjemahan yang lain yang historis kritis suka ialah bumi belum berbentuk dan kacau balau. Ada indikator kekacau balauan di bumi. Dan kekacau balauan itu kemudian lebih diperjelas lagi, sesungguhnya itu adalah peperangan antara Allah dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, saudara perhatikan. Bagaimana mungkin bumi ada dalam keadaan belum berbentuk dan kosong jika langit diciptakan oleh Allah? Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tentu ada jawabnya di dalam bagian ini. Ya, nah saudara perhatikan. Yang pertama, apakah memang ayat 2 itu menjelaskan chaos? Ya. Kemudian kalau bumi dikatakan belum berbentuk dan kosong, jika itu diciptakan oleh Allah, bagaimana? Bagaimana kita bisa melihat? Oke, saudara perhatikan. Ya, sesungguhnya apa yang melandasi bagian dikatakan chaos? Karena ada pandangan yang disebut dengan teori gap atau gap theory. Nah, kalau saudara perhatikan ini kira-kira gambarannya. Inilah langit yang pertama yang diciptakan. Ciptaan yang mula-mula. Oke. Nah, kemudian ciptaan itu, saudara perhatikan, itu menjadi rusak. Saudara lihat gambar yang sederhana itu. Rusak, kacau balau. Jadi ada ciptaan yang pertama. Ini menurut gap theory. Tapi kemudian tidak berbentuk dan kosong. Jadi bumi yang sudah diciptakan pertama sekali itu dirusak. Dan siapa yang merusak? Itulah setan. Gitu ya. Nah, kemudian diperlukan penciptaan ulang. Jadi sesungguhnya kitab Kejadian khususnya dari pasal 1 ayat 3 merupakan recreation, ya, penciptaan ulang. Ya, saudara perhatikan. Apakah betul demikian? Saudara bisa perhatikan ya. Nah, kita lihat ya. Nah, mereka katakan ya, apa yang menjadi dalil? Ada kesenjangan antara ayat 1 dan ayat 2 yang lamanya jutaan tahun karena pemberontakan iblis sehingga bumi kacau balau. Saudara perhatikan. Ya, dalam pandangan mereka alangkah hebatnya si iblis ya. Bisa membuat bumi ini kacau balau ya, sehingga tanda kutip tampaknya Tuhan tidak berdaya dan dia perlu mengalahkan dulu seluruh kuasa-kuasa kegelapan itu, kemudian baru dia ciptakan. Ya. Dalam buku Christoph Barr halaman, kalau saya tidak salah halaman 34, judul bukunya Teologia Perjanjian Lama, jilid yang pertama dikatakan salah satu
berita kesukaan bagi bangsa Israel ialah penciptaan, karena Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini sesudah Dia mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Silakan saudara baca, saudara buktikan kalimat itu, ya. Nah, jadi ini berita kesukaan karena Tuhan telah berhasil mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, ada ayat-ayat yang dikutip dari Ayub, dari Yesaya, dari Mazmur, yang notabene semua ayat-ayat ini sebenarnya memiliki sastra atau genre puisi. Dan kalau semua binatang-binatang yang disebut ular, lewiatan dan sebagainya yang disebut di situ, kalau kita teliti secara gramatikal sesungguhnya itu ingin menjelaskan nama binatang secara literal, itu yang pertama. Yang kedua, itu menjelaskan sifat keangkuhan, kesombongan, arogannya manusia. Dan yang ketiga, bicara tentang musuh-musuh Allah yang jelas secara literal, itulah raja-raja. Salah satunya Raja Babel, Raja Asyur, dan raja-raja yang menjadi penjajah umat Tuhan pada waktu itu. Jadi tidak ada konotasi sama sekali itu bicara tentang kuasa kegelapan. Dalil mereka, bumi belum berbentuk, lihat, seperti yang saya katakan tadi, kacau balau. Ya. Yang kedua, bumi sudah berusia jutaan tahun sesuai dengan ilmu geologi. Jadi bukan sesuai dengan Alkitab. Benarkah demikian? Kita lihat ya. Kemudian apa jawab kita? Ya. Yang pertama, Allah tidak pernah menciptakan bumi dua kali atau menciptakan ulang karena dirusak iblis. Kita lihat ya. Kemudian yang kedua, penciptaan hanya terjadi satu kali. Ini teksnya sangat jelas. Kejadian 1 ayat 1 yang dimulai dengan summary atau kesimpulan, kemudian dijelaskan secara detail. Kondisi bumi yang diciptakan itu belum berbentuk dan kosong. Kemudian Tuhan menciptakan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, Allah tidak pernah menciptakan chaos. Mengapa? Karena kalau saudara perhatikan berkali-kali, paling tidak ada 6-7 kali diulang dalam kalimat Kejadian pasal 1. Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu baik. Kalau demikian, bukankah kalau Dia menciptakan dari chaos itu bertentangan dengan hakikat Allah sendiri? Ya, kita perhatikan ya. Apakah ya tohu wabohu belum berbentuk harus diartikan kacau balau atau chaos? Siapa yang katakan tohu wabohu harus diartikan sebagai kacau balau atau chaos? Satu kondisi yang rusak, satu kondisi yang absurd karena ada penggeraknya, karena ada kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis. Tidak ada kesan itu. Itu hanya interpretasi, itu hanya exegese, pemahaman dari manusia modern ke dalam Alkitab. Kita perhatikan ya, belum berbentuk dan kosong. Tohu dan bohu berarti belum berbentuk dan kosong. Saudara bisa bandingkan ya. Saya ingin membuka satu bagian firman Tuhan, Yesaya pasal 34 ayat yang ke-11. Ya. Burung undan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Kalau saudara perhatikan, kita baca pasal 34, juga nanti baca Yeremia pasal 4 ayat 23. Sebenarnya ini bicara tentang satu bahasa kiasan yang mau menjelaskan satu kondisi. Ketika Tuhan menghukum. Jadi kekacaubalauan yang dimaksudkan kosong itu karena Tuhan menghukum. Berbeda dengan interpretasi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Tidak bisa dibuat menjadi arti yang sama. Ya. Kemudian, belum berbentuk dan kosong secara etimologi, perhatikan teman-teman, dapat berarti suatu tempat yang belum tertata atau belum menghasilkan. Lebih lanjut kita lihat. Allah tidak menciptakan dunia dari chaos,
Tetapi Allah menciptakan dunia dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Bara yang berarti menciptakan dalam bentuk kata kerja tunggal. Ya, hanya untuk Allah. Bara berarti Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada tanpa bahan. Kalau lihat teks-teks yang saya jelaskan, Keluaran 34, Bilangan 16, Mazmur 51, Yesaya 65, saudara silakan cek. Bara menciptakan segala, selalu menjelaskan segala sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Jadi kita bisa melihat dari sisi gramatikal atau bahasa aslinya, kita lihat istilah bara. Dalam bahasa Indonesia memang dikatakan menciptakan. Ya, kalau dikatakan menciptakan dalam konteks manusia memang sangat berbeda. Saya menciptakan sesuatu, saya pasti memakai alat, memakai material, memakai bahan. Ya, tetapi ini sangat berbeda dengan istilah menciptakan yang satu-satunya, ya, dipakai di dalam kitab Kejadian. Ya, saudara, kita kembali kepada ayat 2 tadi yang menjadi pertanyaan, apakah Allah menciptakan chaos? Tentu tidak. Apakah Allah menciptakan dunia dari chaos? Juga tidak. Ya, kita perhatikan ya. Nah, ayat 1 sesungguhnya kalau saudara perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kalimat independen yang merupakan satu pernyataan teologis. Jadi ini kalimat yang berdiri sendiri yang merangkum keseluruhan pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 bagian A. Ya. Ini bukan klausa temporal, atau kalau klausa temporal itu berarti ketika, ya. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, jadi bukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Tetapi ayat 1 yang benar ialah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah, apakah tohu wabohu adalah chaos, kacau balau yang diakibatkan kuasa kegelapan dalam bentuk binatang-binatang raksasa yang terlebih dahulu dikalahkan oleh Allah sebelum menciptakan? Ya. Juga seperti yang saya jelaskan tadi, tidak. Ya. Tohu wabohu, kacau balau yang disebabkan kuasa kegelapan, atau bumi yang masih kosong dan belum ditata. Ya, jelas sekali, tohu wabohu, belum berbentuk dan kosong. Bumi yang belum ditata. Ya, jadi bukan chaos. Ini kita perhatikan. Ya, arti tohu wabohu, ya, dapat berarti tempat yang belum atau yang tidak menghasilkan. Ya, the unproductive state of the earth. Ya, ini kita bisa lihat pada bagian itu. Ya, kemudian bohu dapat berarti bumi yang belum ada penghuninya. Ini sangat jelas. Ya, jadi bagi kita jelas ini sebenarnya pengertian dari kata tohu wabohu. Bukan berarti kosong dan kacau balau. Tidak ada kesan itu. Dan memang kesan itu, ya, kemudian menjadi kesan yang menjadi dasar para teolog historis kritis untuk berkata bahwa sesungguhnya ada recreation, penciptaan ulang dari apa yang sudah diciptakan, tapi kemudian karena dikacau balakan oleh kuasa-kuasa kegelapan, kemudian Allah berperang dan menang, dan itulah berita kesukaan menurut Christopher. Kemudian itulah bumi yang kita tempati. Sesungguhnya arti yang dijelaskan oleh historis kritis ini tidak mendapat tempat di dalam Alkitab. Ya, kita perhatikan itu. Jika Allah menciptakan chaos, maka tentu bertentangan dengan dirinya dan penilaian yang dia buat. Ya, oke, sebanyak 6 kali, ya, dikatakan adalah baik. Lalu Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu baik. Bahkan klimaksnya sungguh amat baik. Ya, kita perhatikan di situ. Allah menciptakan dunia dari chaos, tetapi Allah menciptakan dunia, ya. Allah tidak menciptakan dunia dari chaos. Ya, tetapi Allah menciptakan dunia dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Oke. Saudara,
saya ingin membuka satu bagian yang sangat jelas dikatakan di dalam Roma pasal 4, ya. Kita lihat Alkitab kita. Roma pasal 4 ayat yang ke-17, ya. Roma pasal 4 ayat yang ke-17. Nanti saudara juga bisa buka Ibrani 11 ayat 3, dikatakan di sana Roma pasal 4 ayat yang ke-17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang telah menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara bisa bandingkan Ibrani 11 ayat 3. Oke? Jadi sangat jelas. Nah, sekarang kita mau masuk rentetan penciptaan hari yang pertama. Ya, saudara perhatikan ya. Yang pertama dikatakan Allah menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, kita lihat. Kemudian dikatakan setelah Allah menciptakan terang, Dia memisahkan gelap itu dari terang. Tidak ada penjelasan, saudara, kapan gelap itu diciptakan. Tapi Alkitab hanya katakan lalu Allah memisahkan gelap itu dari terang. Setelah Allah menciptakan terang, baru ada pemisahan gelap itu dari terang. Saudara perhatikan, ini penting diingat. Jadi yang pertama sekali memisahkan yang memisahkan terang dari gelap adalah Allah sendiri. Ya, mengapa saya harus perlu menekankan ini? Ya, karena ternyata Allah itu menjadi sumber terang, gitu ya. Jadi bukan benda-benda yang diciptakan, benda-benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan yang menjadi sumber terang, tapi Allah yang menjadi sumber terang, ya. Kemudian juga Dia menciptakan sumber-sumber terang kemudian pada hari yang keempat. Ini harus jelas. Kemudian Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Oke, kita perhatikan hari pertama ini, ya, Allah berfirman. Wah, itu firman Allah yang berkuasa. Jadilah terang, maka jadi. Ya, jadi ini perintah penciptaan dengan perintah. Ya, jadi sangat jelas Dia berkuasa. Kemudian Dia melihat, ya, Dia melihat apa yang diciptakannya itu, ya. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik. Jadi jelas, tidak ada chaos, ya. Kemudian apa yang berikutnya? Dia menamai. Ini terus terjadi. Setelah Dia menciptakan, ya, kemudian Dia memberi penilaian, Dia melihat, kemudian Dia menamai. Artinya, Dia bertanggung jawab, kemudian Dia memiliki otoritas atas segala ciptaannya. Ini yang kita perhatikan. Oke, ini hari yang pertama. Oke, kita lihat Allah menciptakan terang. Nah, pertanyaannya seperti yang saya katakan tadi, jika benda-benda perang baru diciptakan Allah hari keempat, dari mana terang pada hari yang pertama? Kalau saudara perhatikan istilah Ibrani sebenarnya keadaan terang. Saya mau jelaskan sedikit, keadaan terang di sini tidak sama seperti ya sekarang saya ada lampu yang menerangi karena ada stop kontak. Jadi ada sumber terang itu, ya. Ketika stop kontak itu dimatikan, maka mati adalah kegelapan. Tapi terang yang dimaksudkan di sini tidak ada sumber terang seperti pada hari yang keempat. Ya, saudara perhatikan, jika benda penerang baru diciptakan Allah hari keempat, dari mana terang pada hari pertama? Jelas sekali, Allah adalah sumber terang karena diciptakan oleh Tuhan. Pada hari yang pertama, ya, berbeda dengan hari yang keempat karena hasil dari benda-benda penerang yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi terang yang diciptakan oleh Allah pada hari keempat adalah produk dari benda-benda penerang yang memang diciptakan oleh Allah. Bukankah terang dihasilkan oleh benda-benda penerang? Ya, sesudah pada hari pertama. Tapi pada hari pertama terang itu bersumber dari Allah. Tidak ada penjelasan lain. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab kepada kita. Oke.
Ya, ada pandangan-pandangan terhadap terang ya. Wah, Kejadian 1 ayat 3 itu, terang itu adalah karena kehadiran Allah sendiri, karena Allah adalah terang. Wah, ini dengan ayat-ayatnya, tetapi terang di sini diidentikan dengan pribadi Allah sendiri. Gitu ya. Tapi benarkah demikian? Ya. Kita lihat ya, kalau terang itu diidentikan dengan Allah sendiri, terang dalam ayat 3 ada karena diciptakan Allah. Ini kan akan menimbulkan kekacauan. Kalau Allah sendiri adalah terang, kemudian dia menciptakan terang, berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Ya, ini satu hal yang tidak bisa kita terima. Karena terang itu berada di luar diri Allah, adalah ciptaan Allah. Oke? Apakah Tuhan Yesus diciptakan? Ya, kalau lihat ayat-ayat tadi, ya, dalam ayat tadi mereka mengutip dari Yohanes yang mengatakan, aku adalah terang, tapi ini tidak sama pengertiannya. Oke? Jadi jangan salah memahami. Allah memisahkan terang. Perhatikan, yang diciptakan dengan gelap tanpa penjelasan. Ya, jadi kita harus menerima sejauh apa yang Alkitab katakan. Kita tidak boleh mereka-reka. Kalau Alkitab tidak katakan A, masa kita harus katakan A? Ya, jadi jelas Allah memisahkan terang yang diciptakan dengan gelap tanpa penjelasan. Oke? Jadi ini jelas sekali untuk kita. Terjadinya siang dan malam, konteks hari yang pertama, karena dipisahkan oleh Allah. Berbeda dengan hukum alam, setelah hari keempat yang disebabkan oleh rotasi bumi terhadap sumber terang, benda-benda penerang, yaitu matahari. Ini berbeda. Oke, jadi jelas ya, kalau pertanyaan-pertanyaan itu muncul, saudara bisa lihat PPT ini, saudara bisa memberikan jawaban. Ya, panjangnya hari-hari itu tidak dijelaskan, namun hubungan di antaranya dapat dilihat. Oke, kita lihat. Ada terang, ada cakrawala, ada daratan, lautan, dan tumbuhan. Ya, kalau saudara perhatikan hari pertama, kedua, ketiga, itu adalah ini tempat yang disediakan. Kemudian hari keempat, kelima, keenam, itulah isinya, kira-kira begitu kalau kita sederhanakan. Jadi Tuhan menyiapkan tempatnya, ya, dia jelaskan dengan terang, kemudian ada cakrawala, kemudian ada daratan dan lautan, kemudian dia siapkan isinya pada hari yang keempat, kelima, dan keenam. Ini sederhananya seperti itu. Oke. Nah, ada teori-teori. Ya, ini sudah lumrah kita dengar, kita pelajari. Ya, satu hari sama dengan 1000 tahun. Dengan mengutip Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8. Ya. Nah, tetapi kalau saudara perhatikan, sesungguhnya sekali lagi kita harus belajar firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Oke? Konteksnya berbeda. Kitab Kejadian adalah kitab yang memiliki konteks literal. Sedangkan Mazmur itu bicara tentang konteks simbol, konteks yang menjelaskan kiasan, konteks yang menjelaskan ketidakmampuan manusia ketika berhadapan dengan Allah yang supranatural. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 itu adalah konteks di mana Petrus menjawab olo-oloan tentang hari Tuhan. Keterbatasan manusia dalam menghitung hari-hari. Kapan Tuhan kira-kira datang? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini dipakai ayat ini sangatlah tidak tepat. Satu hari sama dengan satu masa. Tidak dijelaskan panjangnya. Wah, luar biasa. Ya. Satu hari sama dengan 24 jam seperti sekarang. Atau dalam konteks Kejadian dari petang ke pagi 12 jam. Kemudian satu hari satu malam berarti 24 jam. Apakah sama? Ya. Ya. Mana pandangan yang sesuai dengan catatan Kejadian? Nah, saya berikan sedikit informasi kepada kita. Buat saya pribadi, hari dalam penciptaan adalah hari literal. Seperti hari kita hari ini. Saya berpikir belum ada perubahan hari. Jadi hari ini, harinya Tuhan gitu ya. Dan hari ini adalah hari di mana Tuhan pernah menciptakan hari itu. Ya, kalau kita memperhatikan dalam hari-hari itu. Nah, ada beberapa, maaf ini bahasa Ibraninya tidak bisa dijelaskan. Ya, pemakaian definite article, ya, he atau ya definite article menjelaskan
Hayom. Jadi hari itu bukan hari yang bias, bukan hari tanpa jangka waktu, tapi hari yang pasti, hari yang tertentu. Sebagaimana hari ini, hari Senin, oke, jam 3, tanggal 3, ya, bulan Mei 2021. Maka hari, ya, bulan, tahun yang pasti. Karena ada definite artikel dalam bahasa Indonesia menjelaskan sesuatu yang pasti, tertentu. Bukan sesuatu yang abstrak, yang bias. Oke? Tapi kemudian penyebutan siklus, jadilah petang, jadilah pagi. Memang sedikit berbeda kalau kita mulai dari pagi kemudian petang, tapi dalam konteks Ibrani dimulai dari petang dan pagi. Saudara perhatikan, ini sangat jelas. Kemudian kalau saudara perhatikan, apakah mungkin bisa 1 hari 1000 tahun dalam konteks kejadian? Coba kita lihat. Misalnya ketika kita bicara tentang Keluaran pasal yang ke-20, ya, saudara perhatikan Alkitabnya, Keluaran pasal yang ke-20, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-11, saya baca, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, oke. Perhatikan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Diulang. Apa maksud ayat tadi? Ya. Alasan menguduskan hari Sabat adalah hari penciptaan. Pertanyaannya, ya. Kalau saudara setuju 1 hari sama dengan 1000 tahun, saudara harus ganti ayat ini, ya. Ya, misalnya saya baca, sebab 6000 tahun lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7000 tahun, ya. Itulah sebabnya. Nah, ini kan aneh, ya toh? Kalau hari itu bukan hari literal. Pertanyaan saya, pernahkah umat Tuhan menguduskan hari Sabat? Kalau itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya. Ya, ini saudara silahkan pikirkan. Jadi teks itu sendiri menjawab bahwa itu literal. Oke? Sekarang kita lihat hari yang kedua. Cakrawala menurut, ya, kalau kita perhatikan hari yang kedua. Saya baca dulu ayatnya, ya. Saya baca ayatnya. Oke. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, kita lihat dulu pandangan historis kritis. Cakrawala menurut historis kritis adalah pandangan tentang dunia yang disadur dari bangsa-bangsa. Oke? Sekali lagi, ini sudah biasa. Oke? Dunia menurut para historis kritis yang disadur itu terdiri dari 3 tingkatan. Ya. Kalau saudara mau lihat pandangan ini, saudara bisa buka buku pengantar Perjanjian Lama, Bolan, ya, salah satu yang sudah dipakai, diterbitkan oleh BPK, ya. Pengenalan Perjanjian Lama diterjemahkan oleh Bolan, gitu ya. Nah, tingkat yang pertama, cakrawala di bawah, oke. Kemudian di tengah itulah bumi, kemudian air di bawah bumi. Oke, perhatikan ya. Saudara perhatikan, inilah gambaran dunia dalam pandangan kuno. Yang disadur, katanya disadur dari pandangan kuno, dan itulah yang menjadi kepercayaan Israel dan yang kita percayai hari ini. Nah, betulkah seperti itu? Ya, jadi yang ingin mereka katakan sesungguhnya bukan hanya sekedar gambaran ini. Yang ingin mereka katakan sesungguhnya bahwa Alkitab kita itu sungguhnya adalah saduran dari tulisan-tulisan kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos bangsa kafir. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian kalau saudara perhatikan, mereka katakan cakrawala itu sesuatu yang keras. Ya. Ya, coba saudara lihat, perhatikan. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Jadi karena keras, dia bisa dipisahkan. Kemudian yang kelihatannya logis gitu, ayat yang ke-14.
Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Jadi karena itu keras, maka kalau sekarang kita berpikir, itu benda-benda penerang itu bisa ditempel. Kalau itu nggak keras kan, itu kan nggak bisa ditempelkan benda-benda penerang. Jadi saudara bisa membayangkan cara berpikir historis kritis yang modern kembali kepada pemikiran dunia kuno yang tidak ada logikanya. Ya, saudara perhatikan itu. Ya, ini contoh ya. Kalau saudara perhatikan, ya, mempunyai jendela-jendela di mana air yang dari samudra di atas tembus dan jatuh ke bumi. Oh, ini ayat-ayatnya. Ini argumentasi mereka. Ya. Ya. Oke. Tuhan mencurahkan berkatnya, berarti ada pintu seperti jendela dari langit kemudian turun berkat ke rumah saudara. Kira-kira begitu ya. Kalau kita mengikuti ini. Bumi adalah bangunan yang rata seperti piring yang berdiri di atas tiang-tiang. Nah, ada ayat-ayatnya ya. Dilantakkan di atas tiang-tiang yang kokoh. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, jadi mereka menggambarkannya seperti itu. Ya. Nah, rakia dalam bahasa Ibrani sesungguhnya sesuatu yang luas, hamparan yang luas. Bukan sesuatu yang keras. Oke, bukan sesuatu yang keras. Air di atas adalah awan. Tetap dia di awan. Itu adalah atmosfer ya, ya, yang ada. Tetap dia akan berada di atas. Awan itu tetap ada di atas karena dia ditopang oleh atmosfer. Dari sudut pandang manusia, benda-benda penerang memang seolah-olah ditaruh di cakrawala dan Allah tidak keberatan karena bahasa kitab Kejadian adalah bahasa fenomena, bahasa sehari-hari. Ya, saudara perhatikan ya. Kemudian kita lihat, ya saudara perhatikan di sini. Saudara bisa baca 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Atau Maleaki, kita baca saja satu ayat dari bagian itu ya. Kitab yang sangat kita kenal baik, yaitu Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saudara perhatikan. Maleaki 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu jendela-jendela langit, tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Apakah kita mau terjemahkan itu secara literal? Itu bisa berarti ya, untuk menjelaskan bagaimana campur tangan Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Ini yang kita lihat pada bagian ini. Oke. Sekarang kita masuk kepada hari yang berikut. Ya, hari yang keberapa itu? Oke. Hari yang ketiga dan kelima. Saudara, saya sengaja melompat hari yang keempat. Hari ketiga dan kelima. Karena ada kepentingan isu yang menjadi satu. Khususnya penciptaan versus teori evolusi, ya, penciptaan tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, dan manusia yang disoroti oleh teori evolusi. Ya, evolusi katakan demikian. Seluruh kehidupan di bumi, baik tumbuhan, binatang, manusia berkembang dari sebuah sel purba, yang pernah ada dari samudera raya purba. Sel itu berkembang terus ke dalam berbagai arah melalui pembagian sel. Ini teori evolusi. Pertanyaannya, sel purba yang pertama itu siapa yang menciptakan? Ya, oke. Kita buat pendahuluannya seperti itu ya, saudara. Kita lihat. Ya, saudara bisa baca ayat 9, 13, 21, 24. Allah memisahkan air di bawah langit ya, dengan darat. Saudara perhatikan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan menurut jenisnya. Kita akan lihat lebih jelas lagi nanti ya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan menurut jenisnya. Jadi kalau kita membuat secara eksegetis, secara eksegesa, maka akan kelihatan. Ya, dalam bahasa Indonesia memang agak kurang kelihatan. Tapi kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya ada istilah leminehu, menurut jenisnya. Jadi tidak mungkin ada penyeberangan dari satu jenis menjadi jenis lain, tidak ada. Ya.
Ini sangat jelas, ayat 11-12. Ya, tunas-tunas muda, itu rumput, ya, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah. Jadi ini tidak ada mutasi dari satu spesies menjadi spesies lain. Ya, apapun yang terjadi, spesies itu akan tetap menjadi spesies yang sama. Kalaupun saudara cangkokkan, seperti sekarang ya, kita bisa mencangkokkan, dia akan tetap hasilnya akan menjadi dua spesies. Saudara mau mencangkokkan apa? Ya, mangga dengan jeruk, hasilnya akan tetap menjadi mangga dan jeruk. Tidak pernah jeruk menghasilkan mangga atau sebaliknya mangga menghasilkan jeruk. Kalau saudara kawinkan sekalipun, kalau saudara cangkokkan sekalipun, akan ada mangga dan jeruk. Oke? Saudara perhatikan. Nah, ini pohon buah-buahan yang menghasilkan buah. Ya, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji, tunas-tunas muda. Jadi jelas sekali jenisnya. Allah menciptakan binatang laut dan udara menurut jenisnya. Nanti kita lihat kalimat ini dalam tulisan yang berikutnya. Binatang laut yang besar, makhluk hidup yang bergerak, ya. Kemudian burung yang bersayap. Oke, kita perhatikan. Ternak, binatang melata, binatang liar. Selain menciptakan tumbuhan dan binatang menurut jenisnya, Allah juga memberikan kemampuan untuk berkembang biak. Tapi ketika mereka berkembang biak, tetap menghasilkan jenis yang sama, saudara. Maka saya tidak tahu dari mana landasan teori evolusi. Dikatakan dari sel purba. Sel purba itu siapa yang cipta? Iya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Allah tidak menciptakan sel primitif, tetapi Allah menciptakan segala makhluk menurut jenisnya. Perhatikan ini, hai engkau pengikut-pengikut Darwin yang sudah ketinggalan zaman. Tidak ada di Alkitab dari sel primitif, tapi Tuhan menciptakan menurut jenisnya. Oke, kita lihat. Ya, Allah juga mengatur setiap makhluk memiliki benih atau buah menurut jenisnya, sehingga dapat berkembang biak menurut jenisnya, bukan sel atau jenis baru. Oke, ya. Lihat. Wah, ciptaan terus-menerus. Penciptaan sudah berhenti kok. Ya. Jadi ini juga kita tidak bisa terima. Ya, satu penciptaan yang terus-menerus, penciptaan sudah berhenti. Prokreasi, berkembang biak dari yang diciptakan iya, tapi sama dengan jenis yang ciptakan atau yang berkembang biaknya. Ya, saudara perhatikan. Ya, menurut teori evolusi, burung dan mamalia berevolusi dari reptil. Saudara perhatikan. Reptil adalah hewan darat. Oke. Akan diciptakan pada hari ke-6. Saudara perhatikan. Ini kan terbalik-balik. Tetapi laporan penciptaan menempatkan penciptaan semua makhluk, termasuk burung. Ya, saudara perhatikan, makhluk terbang yang dimasukkan burung, itu hari ke-5. Bagaimana mungkin burung yang diciptakan, burung dan mamalia terbang yang diciptakan pada hari yang ke-5 akan mendahului nenek moyangnya, yaitu reptil. Loh, di mana logikanya? Nenek moyangnya belum ada, tetapi hasilnya sudah ada. Ini kan, coba saudara perhatikan. Ini pandangan teori evolusi. Ya, nah saudara perhatikan. Evolusionis mengatakan bahwa manusia berevolusi, saudara perhatikan, dari kera yang menyerupai manusia, dan kera yang menyerupai manusia dari kera, dan dari kera dan kera dari babon. Jadi saudara lihat ada tingkatannya ya. Kera yang menyerupai manusia itu dari kera. Kemudian kera ini ternyata itu dari babon yang berevolusi dari tingkatan yang lebih rendah terus berevolusi dari tingkatan lainnya. Wow, ini ya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana yang pertama datang? Di mana proses evolusi dimulai? Tidak pernah ada jawaban. Mengapa kera tetap menjadi seekor kera? Mengapa monyet tetap menjadi seekor monyet? Mengapa monyet tidak berubah menjadi sesuatu yang lain? Mengapa kera atau monyet tidak dapat berbicara dan mengapa manusia tetap manusia? Siapa yang menduga ia berevolusi dari sesuatu kera dan monyet? Mengapa manusia tidak berevolusi kepada makhluk lainnya? Apakah evolusi telah berakhir? Jadi evolusinya sudah berakhir. Gitu kan? Oke, saudara perhatikan ya. Jika manusia berevolusi dari satu spesies yang lebih rendah
Mengapa manusia, ya ini analogi saja, mengapa manusia tidak memulai hidupnya seperti spesies yang lebih rendah? Ya, sebenarnya perhatikan. Burung begitu dia lahir, dia langsung terbang saat dia keluar dari telur. Reptil mulai berburu mangsanya saat ia sudah keluar dari telur. Manusia, dia tidak bisa buat apa-apa, bukan? Nah, ini, ya, saudara perhatikan ya. Kenapa monyet berevolusi menjadi manusia? Keledai berevolusi menjadi kuda. Domba ini catatan-catatan dari evolusi. Domba menjadi kerbau. Unta menjadi jerapah. Tikus menjadi babi. Kadal menjadi buaya. Kucing menjadi harimau. Dan harimau menjadi singa. Dan semut menjadi gajah. Di mana ada satu jawaban atas semua ini dari teori evolusi? Tidak ada. Saudara perhatikan. Saya sengaja catat dengan warna-warni supaya saudara perhatikan. Sesungguhnya inilah bahasa asli yang saya terjemahkan secara literal dari ke bahasa Indonesia. Wayomer Elohim saje haaretz dese esek. Dan Allah telah berfirman, hendaklah bumi itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Perhatikan, tunas-tunas muda. Ya, masra sera et sferi ose peri lemino, yang membenihkan benih pohon-pohon buah, et sferi yang menghasilkan buah, oseperi menurut jenisnya. Perhatikan yang hijau menurut jenisnya. Ini terus diulang. Oke. Ya, aser jarobo al haaretz wayhiken, yang benihnya di dalamnya di atas bumi dan terjadilah demikian. Ya. Ya, watot se haaretz dese esep masria zere, dan bumi mengeluarkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang membenihkan benih. Perhatikan. Leminewets oseperi aser zaroboh, menurut jenisnya, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah yang benihnya di dalamnya. Leminehu wayar Elohim kitob, menurut jenisnya, dan Allah melihat bahwa baik. Gitu ya. Nah, saudara perhatikan tulisan-tulisan ini, ya. Jadi menurut jenisnya, menurut jenisnya, menurut jenisnya. Saudara bisa simak lebih lanjut lagi. Ya, menurut jenisnya. Nah, dengan demikian saudara, maka jelas tidak ada tempat bagi teori evolusi. Ya, Tuhan tidak menciptakan sel primitif, tapi Tuhan menciptakan tumbuhan binatang menurut jenisnya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar penciptanya, gitu ya. Nah, ini hari yang keempat. Oke, kita akan lihat nanti manusia secara khusus. Allah menciptakan benda-benda penerang. Sekali lagi, pertama sekali dikatakan benda-benda penerang bukan berarti penentu siang dan malam, karena Allah telah menetapkannya sejak hari pertama. Jadi, saudara perhatikan. Nama benda-benda penerang tidak disebut kecuali bintang, ya pasti adalah alasannya. Karena itu memiliki hubungan dengan kepercayaan bangsa-bangsa di sekitar Israel, sehingga umatnya diharapkan umatnya tidak terlibat dalam penyembahan berhala. Saudara bisa lihat itu di dalam kitab-kitab lain. Jelas ya, untuk memisahkan antara siang dan malam, ya, terjemahan yang literal membedakan, ya, karena sejak hari pertama Allah telah memisahkan. Oke, sebagai tanda bagi peristiwa yang luar biasa, ya, ada waktu-waktu yang luar biasa, itu juga dijelaskan hari itu, ya, benda-benda penerang. Oke, untuk menetapkan hari-hari, tahun-tahun, penanggalan sebenarnya berpatokan pada benda-benda penerang itu. Jadi kapan itu tanggalan dibuat, ya, di sini dimulainya. Termasuk juga untuk menetapkan musim-musim, sehingga misalnya manusia bisa tahu kapan musim menanam, menuai, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, untuk menyinari bumi yang memungkinkan makhluk hidup bisa lestari. Nah, ini kita perhatikan. Yang terakhir kita mau coba lihat hari yang ke-6. Allah menciptakan manusia. Oke. Marilah kita menjadikan. Ya, di ayat yang ke-6, baiklah kita menjadikan. Oke, dipakai ya konjugasi kohortatif, marilah kita menjadikan. Ya, marilah kita. Oke. Nah, kita lihat di sini apakah makna ungkapan ini. Ya. Ini sungguh luar biasa. Ketika dia menciptakan segala sesuatu,
Allah cukup berkata, jadilah, maka sesuatu itu jadi. Tapi ketika dia ingin menciptakan manusia, ada satu perencanaan, ada satu rancangan pada Allah Tritunggal. Allah sedang berbicara dengan dirinya. Manusia diciptakan berdasarkan keputusan. Ya, ini yang kita bisa lihat. Tidak ada manusia yang diciptakan secara kebetulan. Berarti manusia itu sungguh berada pada tangan seorang desainer agung itu. Sempurna adanya. Ya, ungkapan ini menunjukkan keistimewaan manusia atas ciptaan yang diciptakan bagi kepentingan manusia itu sendiri. Perhatikan, ini luar biasa ungkapan ini kalau kita memahaminya. Siapa kita yang dimaksud? Ya, ada teori ya. Oke. Ya. Ada teori. Ya. Saya pikir dua teori yang di atas tidak bisa kita terima karena Tuhan tidak perlu melibatkan siapapun. Ya, Allah berbicara dengan dirinya sendiri. Bisa. Ya, ungkapan keagungan. Ya. Trinitas juga bisa. Jadi, ya, saudara silakan pilih. Tapi buat saya, ini tidak menjelaskan sisa-sisa politisme jamak atau diskusi Allah dengan malaikatnya. Saya pikir, malaikat tidak terlibat di situ. Karena ini konteks penciptaan. Ya, oke, saudara perhatikan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa makna ungkapan tersebut? Ya, saudara pernah lihat secara literal dalam Alkitab? Memang tidak ada. Tapi mungkin kita harus lihat konteksnya. Ya, kalau kita lihat secara konteks, ya, maka ini bisa kita dapat ketemukan artinya. Kita tidak mengada-ada, kita hanya menjelaskan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memang secara literal tidak dijelaskan. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya itu sangat jelas. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian saudara bandingkan pasal 2 ayat 7. Ya, ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluknya hidup. Saudara perhatikan dari konteks dari ayat-ayat pasal 1 dan pasal 2 ini jelas. Ya, yang ingin dijelaskan menurut gambar dan rupa Allah, kita melihat arti yang pertama bisa kita mengartikannya bahwa manusia itu memiliki hubungan yang khusus, persekutuan karena Tuhan menghembuskan. Okay. Sekali lagi, secara literal tidak ada. Tapi mari kita kembali kepada konteks. Okay. Yang kedua, tentulah ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa Allah ini sebagai wakilnya. Manusia itu sebagai wakilnya Allah yang akan menata layan, yang akan menguasai, mengusahakan segala sesuatu. Yang ketiga, ini juga bisa menjelaskan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu ingin menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Yang berikut bisa juga berarti manusia memiliki kemampuan ya bersekutu satu dengan yang lain. Yang berikut juga jelas manusia diberi kemampuan untuk menciptakan manusia lain dalam arti prokreasi. Ya, ini kita lihat ya. Nah, jadi saudara bisa pilih ya arti-arti itu berdasarkan konteksnya. Oke, ini kita lihat. Manusia Adam, apakah itu laki-laki dan perempuan? Adam itu diambil dari tanah Adama. Jadi di satu sisi kitab Kejadian menjelaskan satu kedudukan manusia yang istimewa, gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya, gambar rupa Allah. Nilai yang tinggi. Tapi kemudian Alkitab juga secara terus terang berkata, manusia itu berasal dari tanah. Ya, jadi harus ada keseimbangan di sini. Ya, betul manusia itu punya posisi yang luar biasa, tapi perhatikan, saudara hanya ciptaan yang berasal dari tanah. Oke, ini yang ingin dikatakan kitab Kejadian. Ya.
Ya, Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin saja. Allah hanya merancang hubungan laki-laki dengan perempuan. Heteroseks. Ya. Jadi dari mana itu lesbian, ya, biseks, ya, dan sebagainya, itu dari mana? Itu tidak ada di dalam ini, ya. Tidak ada monoseks, tidak ada heteroseks, ada. Ya. Jadi antara satu dengan yang satu. Kita perhatikan di situ. Ini sangat kuat. Ya. Tentu apa yang terjadi, ya, ada yang menjadi yang terjadi penyimpangan-penyimpangan itu karena dosa manusia. Oke. Nah, sekarang Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati manusia, beranak cucu, berkembang biak, manusia diberi kemampuan prokreasi. Apa perbedaan prokreasi manusia dan binatang kira-kira? Binatang bisa prokreasi, manusia bisa prokreasi. Ya, sangat jelas. Manusia hanya punya satu pasangan yang pasti. Ya. Itu jelas. Jadi nggak boleh ganti-ganti pasangan, saudara. Manusia hanya ditetapkan punya pasangan yang pasti, yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Ya, tidak ada homoseks, itu tidak ada. Yang ada heteroseks. Ya, ini sangat jelas. Diberi tanggung jawab. Manusia menaklukkan seluruh jenis binatang. Manusia selain sebagai penata layan ciptaan, manusia juga adalah mandataris Allah yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan seluruhnya kepada Allah. Allah menetapkan makanan bagi manusia. Wah, ini perhatikan ini. Ya. Allah mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Allah menetapkan makanan bagi kelangsungan hidup binatang juga. Oke. Hari yang ketujuh, penutup dari semua ini. Inilah proses akhir dari proses penciptaan. Allah menyelesaikan penciptaan. Berarti tidak ada lagi penciptaan atau proses penyempurnaan. Ya, jadi tidak ada. Kecuali reproduksi dari yang diciptakan. Karena manusia dan binatang diberi kemampuan prokreasi. Oke. Allah berhenti bekerja bukan berarti Allah lelah seperti manusia. Tetapi Allah ingin memberikan pola kerja bagi manusia. 6 hari bekerja, hari ke-7 beristirahat. Itu ya. Allah mengendaki agar manusia dapat menikmati segala yang diciptakannya. Allah memahami kebutuhan manusia untuk 1 hari peristirahatan. Saudara perhatikan, Tuhan sudah perhitungkan siapa manusia yang diciptakan, kemampuan kekuatannya terbatas. Maka Tuhan memberi pola, sebagaimana pola penciptaan. Jadi ini jelas bagi kita. Allah telah memberkati. Oke, Allah menyediakan hari itu dan Allah menyediakan berkat pada hari itu, pada hari Sabat itu. Oke. Tuhan Yesus telah menggenapi hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat yang telah menyelesaikan karya keselamatan bagi manusia. Di dalam Tuhan Yesus, manusia menemukan perhentian penuh secara rohani. Jadi gambarannya tetap nanti kita lihat dalam kitab Wahyu. Dan di dalam Ibrani itu sangat dijelaskan, ya. Oke, saudara perhatikan, Allah telah menguduskan hari Sabat, hari ke-7 itu. Allah memisahkan, menguduskan, memisahkan, memperuntukkan hari itu sebagai hari perhentian kudus baginya. Di sini kita bisa melihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat. Sekali lagi saudara, kalau ada pertanyaan, ada pernyataan, ada hal-hal yang ingin saudara komunikasikan, silakan bisa menghubungi saya. Saya akan menjawab. Kalau pada kesempatan saya sempat menjawabnya pada live chat, saya akan jawab. Tapi kalaupun pada komen-komen berikutnya saya akan memberi jawaban. Biarlah kiranya melalui uraian dengan tema panorama kitab Kejadian hari ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.